Gema mengangguk, dan pengawal itu maju dan berkata kepada Gema, "Nona Gu, kami telah memeriksa ke dalam, semuanya aman, dan masih ada petugas keamanan yang diatur oleh Tuan Muda Fei di dalam. Jadi kami tidak akan mengirim terlalu banyak orang ke dalam. Saya berencana untuk membiarkan 6 anggota tim masuk bersama Anda, dan sisanya akan siaga di pintu depan dan belakang." Gema tidak ragu bahwa akan ada masalah dengan keamanannya, jadi dia setuju untuk melakukannya. Setelah itu, dia membawa Tama, Hedi, dan asistennya Tasya, lalu mengikuti Zakari dan yang lainnya masuk. Namun, saat ini, Hattori Kazuo tidak segera diatur untuk mendekati ruang VIP yang telah disiapkan Zakari untuk Gema, tapi sementara tinggal di dapur belakang untuk membantu dan menyiapkan minuman. Menurut rencana Hattori Kazuo sendiri, dia pertama-tama akan menunggu target memasuki ruang VIP, dan kemudian mengirim salah satu anak buahnya untuk secara tidak sengaja menumpahkan anggur di lantai dekat ruang VIP Gema selama proses pengiriman anggur ke ruang perjamuan, dan kemudian Leron akan turun tangan dan mengatur agar beberapa orang lain segera mengganti karpet yang bernoda, sementara mereka akan memanfaatkan waktu untuk mengganti karpet untuk sampai ke tugas. Pada saat ini, Zakari dan yang lainnya memimpin Gema dan rombongannya ke pintu masuk ruang VIP. Zakari berinisiatif membuka pintu dan berkata kepada Gema, "Nona Gu, sulit bagimu untuk beristirahat di sini sebentar. Nanti makan malam resmi dimulai, Presiden Lu, Wakil Presiden Luat dan saya semua akan berpidato masing-masing. Ketika kami menyelesaikan pidato kami akan mengumumkan bahwa kami mengundang VIP misterius untuk tampil. Kemudian akan ada staf untuk memberitahu Anda untuk memasuki tempat tersebut." Dipahami, Gema juga tidak terlalu memikirkannya, mengangguk, dan berkata, "Kalau begitu aku akan menunggu di sini." "Bagus," Zakari mengangguk senang dan berkata sambil tersenyum, "Kalau begitu Nona Gu akan masuk dulu untuk beristirahat, dan kita akan pergi ke depan untuk bersiap." Setelah Zakari dan yang lainnya pergi, seorang pengawal berkata kepada Gem, "Nona Gu, kami telah memeriksa di dalam ruang VIP. Tidak ada lorong lain, sangat aman, dan tidak ada alat penyadap atau perekam. Anda dapat yakin, 6 dari kami akan menjaga pintu masuk. Jika ada masalah, Anda dapat menghubungi saya kapan saja." Gema mengangguk dan berkata, "Terima kasih atas kerja kerasmu. Kita harus." Pihak lain berkata, "Ngomong-ngomong Nona Gu, ada beberapa minuman dan makanan penutup di dalamnya. Anda disarankan untuk tidak mengkonsumsinya secara bebas demi keamanan." "Oke, saya tahu." Setelah Gema selesai berbicara, dia memandang Tama dan Hedi dan berkata, "Paman Hedi, Tama, ayo masuk dan duduk sebentar." Setelah mengatakan itu, dia menatap Tasya dan berbicara, "Tasya, kamu juga masuk dan istirahat." Mereka berempat kemudian pergi ke ruang tunggu. Begitu Hedi memasuki ruang tunggu, dia mulai melihat sekeliling. Meskipun ruang tunggunya didekorasi dengan mewah dan dilengkapi dengan baik, dia merasa bahwa tempat ini sangat sulit untuk merasa aman. Sebab, ruang tunggu ini berhubungan dengan dunia luar hanya sebuah pintu. Selain itu, merupakan ruang yang benar-benar tertutup. Dalam keadaan normal, privasi kamar ini sangat baik, tapi begitu dalam bahaya, ruangan ini hampir tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak khawatir. Selalu merasa, makan malam amal ini dan ruang terbatas ini, tampaknya menyembunyikan beberapa rahasia tersembunyi. Jadi, dia bertanya pada Gema, "Nona Gu, bagaimana Anda diundang ke makan malam amal ini?" Gema berkata, "Wakil Presiden Luat adalah mantan teman ayahku. Karena hubungan ini, beberapa perhentian pertama saya dalam tur ini, dengan Kamar Dagang Indonesia New York mencapai serangkaian kerjasama. Beberapa hari yang lalu Paman Luat berkata Tuan Muda dari keluarga Fei ingin bekerja sama dengan mereka untuk mengatur makan malam amal. Mereka berharap saya bisa datang untuk mendukung sebuah pertunjukan. Saya pikir tema makan malam amal ini cukup bermakna, jadi saya setuju."
Hedi mengangguk dan bertanya, makan malam amal malam ini adalah untuk anak yatim piatu Indonesia kan? Benar, Gema mengangguk. Sisa-sisa cahaya mau tak mau memandang Tama dan berbicara. Tama sangat menderita di panti asuhan saat itu, dan sekarang dia juga mengeluarkan banyak dana untuk beramal untuk anak yatim. Jadi saya juga ingin melakukan bagian saya. Di samping adalah Tasya, saat ini juga diam-diam menatap Tama, ingin melihat apakah ekspresi Tama saat ini karena pertanyaan Hedi yang menunjukkan beberapa perubahan. Tama, yang saraf emosionalnya agak tumpul, memiliki sedikit reaksi saat ini, sementara hati Hedi menjadi lebih khawatir. Karena menurutnya, makan malam amal ini sepertinya dibuat khusus untuk Gema. Jadi apa tujuan pihak lain melakukan ini? Tuan muda Fei jatuh cinta pada Gema dan ingin melayaninya, atau apakah pihak lain memiliki niat jahat untuknya? Jika tidak ada ruangan kedap udara ini tanpa tempat untuk melarikan diri, Hedi mungkin berpikir bahwa mungkin Zakari yang ingin menarik perhatian Gema. Namun, jika ruangan ini termasuk dalam kondisi analisis, Hedi merasa ada roh pembunuh yang samar di dalamnya, jadi yang terakhir tampaknya lebih mungkin. Ini seperti seorang pria berkencan dengan seorang wanita jika dia membawa pelindung bersamanya. Bukan berarti dia ingin melakukan kejahatan, mungkin dia hanya ingin ikut setelah suasana itu tiba. Tetapi jika dia membawa belati selain pelindung, maka rasa masalahnya telah berubah. Untuk sementara, dia tidak tahu bagaimana memberitahu Tama dan Gema tentang pendapatnya. Lagi pula, Gema adalah seorang publik figur. Banyak hal yang secara alami akan diperbesar tanpa batas begitu datang ke publik figur. Jika Gema bukan bintang besar, maka dia akan sangat menyarankannya untuk lebih berhati-hati dan lebih baik meninggalkan tempat itu terlebih dahulu. Namun, bagaimanapun juga, dia adalah seorang figur publik, dan hadir di sini untuk menghadiri makan malam amal. Jika dia pergi tanpa mengucapkan selamat tinggal, begitu kata itu keluar, itu akan memiliki dampak negatif yang besar pada reputasinya. Jika seseorang terlalu banyak berpikir, maka masalah ini akan membuat ups besar. Pada saat ini, Tama melihatnya sedikit mengernyit, tampak sibuk. Jadi dia dengan penasaran bertanya, "Paman Hedi, apa yang kamu pikirkan?" Hedi kembali sadar, menggelengkan kepalanya, dan berkata, "Oh, tidak ada Tuan Muda Renza, hanya berpikir bahwa privasi ruangan ini sangat bagus." Tama merasa sedikit tidak masuk akal tetapi masih mengangguk karena kesopanan. Pada saat ini, Hedi duduk di sebelah Tama dan bertanya dengan suara rendah, "Tuan Muda Renza, saya merasa tidak enak tentang ini." Tama terkejut dan bertanya kepadanya, "Paman Hedi, daerah mana yang Anda maksud?" Hedi melihat sekeliling untuk beberapa saat dan meludahkan satu kata dengan suara rendah, "Ini." Tama sedikit terkejut dan menatap Hedi dan bertanya dengan suara rendah, "Paman Hedi, menurutmu apa yang salah di sini?" Saat kekuatannya sendiri terus meningkat, Tama sudah lama memasuki kondisi di mana dia bisa menanggapi semua perubahan tanpa perubahan. Oleh karena itu, dia tidak perlu mengencangkan tali setiap saat, dan dengan kekuatannya, dia pada dasarnya bisa menghadapi kejadian tak terduga dengan mudah. Namun, Hedi berbeda. Pada tahun-tahun sejak dia datang ke Amerika Serikat, Hedi selalu berhati-hati dan berhati-hati. Di satu sisi, dia harus khawatir dengan Biro Imigrasi untuk mengetahui status keimigrasian ilegalnya. Di sisi lain, dia juga harus khawatir tentang Taipan Pulau Hong Kong. Leonardo mengirim orang untuk menemukannya. Karena itu, dia selalu waspada terhadap segala sesuatu di sekitarnya, dan rasa bahayanya secara alami lebih tajam. Pada saat ini, Hedi berkata dengan bisikan yang sangat serius, "Tuan Muda Renza, banyak detail kecil dalam kasus saya salah." Mengatakan bahwa dia kemudian berbicara semua keraguan di dalam hatinya, semuanya.
Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.